Insya Allah pada malam hari ini sudah ada di samping kita materi Ustaz Ilham SPDI MA. Beliau dari pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta, yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan materi tentang paham agama menurut Muhammadiyah. Baik, untuk mempersingkat waktu karena biar tidak terlalu malam, kita langsung saja kepada beliau Ustaz Ilham Ibrahim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di aula PDM Garut yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita di sini juga akan bersama-sama belajar juga. Saya tidak mau muluk-muluk untuk mengajari para ajudan di sini karena keilmuan kita mungkin saya tidak di bawah bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian. Di sini ada guru saya, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz Dana, ada Ustaz Yunus, mertua saya, Bapak. Jadi agak sedikit grogi karena di depan alim ulama, tetapi ini sekedar sharing saja apa yang nanti kita akan bahas. Di undangan itu tertulis paham agama Muhammadiyah. Jadi di sini mungkin dianggap agama Muhammadiyah sebagai agama. Padahal harusnya paham agama dalam perspektif Muhammadiyah atau dalam pandangan Muhammadiyah. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan agama dari 3 perspektif dulu, karena saya tahu ini adalah forum akademis. Jadi kalau forum akademis itu berbeda dengan khutbah Jumat atau pengajian ibu. Kalau pengajian ibu itu biasanya Quran dan hadis dulu, baru kemudian diuraikan secara mendetail. Tapi kalau forum akademis biasanya dimulai dengan permasalahan dulu, baru kemudian dihadirkan solusi-solusi yang solusi-solusi dari permasalahan yang akan dilakukan. Nah, kenapa harus pandangan barat pertama yang harus didahulukan? Karena barangkali pandangan ini ada di dalam hati dan pikiran ibu sekalian. Yang pertama, ini kita langsung saja karena waktunya sangat singkat. Sampai jam berapa bisa? Jam 10 maksimal. Yang pertama itu paradigma evolusi. Yang pertama itu menurut Edward G. Taylor. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama itu sama, yaitu berasal dari animisme. Animisme itu artinya menyembah roh nenek moyang. Jadi kata dia, asal usul dari agama itu dari animisme, kemudian berubah menjadi politeisme. Jadi kalau di animisme yang disembah itu adalah nenek moyang. Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang meninggal, kemudian mayatnya itu dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan sebagai dewa dan sebagainya. Tapi lambat laun animisme ini kemudian berubah menjadi politeisme. Politeisme itu maksudnya Tuhan itu ada banyak. Kalau di dalam agama itu mungkin ada dewa langit, ada dewa hujan, ada dewa bumi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah era politeisme datanglah era monoteisme. Monoteisme itu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu. Nah, kata si Edward Taylor, awalnya agama itu seperti itu dan akan berujung dari politeisme menjadi monoteisme yang sekarang. Islam itu menurut dia itu masuk dalam kategori agama monoteisme karena menganggap Tuhan itu cuma satu.
ujung dari agama itu bukan monoteisme, tetapi ilmu pengetahuan. Kehadiran agama awalnya itu hanya untuk menjawab persoalan-persoalan di alam. Misalnya kenapa terjadi petir? Ya kata orang dulu petir itu karena ada Zeus. Atau kenapa terjadi hujan? Yang hujan itu karena terjadi ada dewa hujan. Jadi agama dijadikan sebagai alasan untuk menjelaskan fenomena alam yang belum diketahui sepenuhnya oleh manusia. Jadi menurut dia, ya agama itu nanti akan tergantikan oleh ilmu pengetahuan. Itu menurut si paradigma evolusionisme. Jadi paradigma evolusionisme itu diilhami oleh Charles Darwin, yang awalnya dia meneliti tentang asal-usul makhluk hidup, kemudian beberapa orang terpengaruh untuk mencari asal-usul dari agama. Nah, yang kedua adalah paradigma fungsionalisme. Dia menganggap bahwa agama itu dilihat dari sisi fungsinya. Kata siapa Sigmund Freud, dia mengatakan bahwa meskipun agama itu ilusi, tapi agama berkontribusi positif dalam menekan kejahatan, menekan pembunuhan, menekan tipu daya di pasar dan sebagainya. Jadi di sini agama dilihat dari segi fungsi, dari sisi bahwa dia itu bisa mengatur orang supaya orang itu tidak berbuat jahat, kemudian supaya orang itu tidak dipungkiri. Kemudian ada juga namanya Emil Durkheim, dia sosiolog terkenal. Dia mengatakan bahwa inti dari agama itu adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap sakral. Nah, kata dia, sesuatu yang dianggap sakral itu bukan karena dirinya sakral atau bukan karena benda itu sakral, tetapi karena komunitas masyarakat di situ menyetujui bahwa suatu tempat itu sakral. Misalkan saya pernah ke mana, pokoknya di daerah Cibatu lah. Saya main di situ, nginep, terus ada bapak-bapak bilang, hati-hati jangan lewat pohon itu, karena itu ada penunggunya. Nah, ada penunggunya itu kan dianggap sakral. Sakral di sini kata saya itu bukan karena pohonnya sakral, tetapi karena komunitasnya itu menganggap bahwa itu sakral. Ketika kita melanggar, karena saya nggak terlalu percaya, saya bebas saja lari-lari. Itu nanti melahirkan tabu bagi orang-orang yang menganggap bahwa pohon itu sakral, kemudian kita melanggarnya, mereka akan menganggap apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang tabu. Makanya ketika meyakini ada sesuatu yang sakral, itu kemudian melahirkan norma-norma. Normanya apa? Misalkan ada satu pohon yang disakralkan, normanya misalkan jangan menabrak pohon, atau jangan kalau lewat pohon ini harus salam dulu, salam Pancasila misalnya. Salam olahraga. Itu kata si Emil Durkheim. Nah, yang selanjutnya ketiga adalah paradigma esensialisme. Ini dibawakan oleh Clifford Geertz. Jadi kalau menarik itu, Clifford Geertz itu pernah meneliti masyarakat Jawa. Dia meneliti di Paren. Mungkin bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian paham dengan klasifikasi 3 kelas: abangan, sakti, dan hayat. Itu sih. Nah, apa kata dia? Agama itu pada intinya adalah meyakini sesuatu yang lebih tinggi dari yang lain. Dia menganggap ada sosok superhuman atau ada sosok manusia super. Tidak peduli praktik keagamaan seperti apa, yang terpenting adalah agama itu adalah meyakini sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di sini kemudian turunannya itu melahirkan pluralisme. Karena dalam doktrin pluralisme adalah semua agama itu dianggap sama karena semuanya dianggap menuju Tuhan yang sama. Nah, ini banyak dikritik oleh para cendekiawan. Salah satunya ini, siapa namanya? Talal Asad. Talal Asad itu putra dari ulama terkenal di Arab, yaitu Muhammad Asad.
dan tidak tahu Tuhan itu siapa, tapi keyakinan terhadap Tuhan. Kata dia, cara pandang seperti ini adalah pengalaman Kristen Barat pasca pencerahan. Jadi kalau bapak-bapak belajar tentang sejarah peradaban Barat, sejarah peradaban Barat pada awal abad pertengahan atau 1000 tahun yang lalu itu sangat mendominasi. Apa-apa harus disetujui oleh gereja. Bahkan untuk urusan bahwa matahari itu adalah pusat tata surya, para ilmuwan itu bisa dihukum oleh para Kristen. Tapi karena para ilmuwan ini jengah, kemudian lahirlah era pencerahan. Era pencerahan adalah era di mana kekuasaan Kristen di Eropa kemudian ditinggalkan. Yang tersisa hanya keyakinan terhadap Yesus Kristus. Jadi kalau dulu Kristen itu sangat mendominasi, baik dari sisi pemikiran ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi ketika abad modern, yaitu sekitar abad 15-16, itu lahir para ilmuwan yang jengah karena merasa kebebasan pikiran mereka itu dikekang oleh mereka. Akhirnya mereka melakukan revolusi dan lahirlah yang disebut dengan Enlightenment atau era pencerahan. Jadi kata dia, pandangan-pandangan orang Barat itu sebenarnya itu adalah hasil dari refleksi pengalaman hidup mereka. Tidak bisa kita ambil secara gegabah ke dalam konsep Islam. Yang kedua adalah itu tadi, mereka menyeragamkan konsep agama secara universal. Padahal itu tadi itu cuma menjelaskan satu sisi, yaitu agama Kristen. Tapi oleh mereka dibuat secara universal saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ternyata untuk misi kolonialisme. Ternyata bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian, kalau bapak membaca buku sangat bagus ini, saya merekomendasikan. Judulnya itu Orientalisme, ditulis oleh Edward Said. Dulu saya sempat punya janji, kalau saya punya anak, saya akan namanya Edward Said karena saking bagusnya buku ini. Tapi karena dipikir orang Sunda namanya Edward kayak aneh gitu, jadi gagal gitu. Akhirnya jadi Happy. Nah, ternyata Barat ketika mau melakukan penjajahan di Indonesia, itu mereka tidak cuma membawa alat-alat penghibur, mereka juga membawa para penentu, mereka membawa antropolog, mereka membawa sosiolog dan sebagainya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tahu dengan Snouck Gonje. Dia pernah dikirim ke Aceh untuk meneliti bagaimana cara corak keagamaan orang-orang di Aceh. Untuk apa? Untuk melihat ini kebiasaan umat Islam itu apa, cara berpikir umat Islam itu seperti apa, untuk kemudian merekomendasikan kepada orang-orang Belanda. Nah, pernah satu ketika dia pura-pura masuk Islam supaya apa? Supaya bisa naik haji. Dan kemudian naik haji dia. Setelah pulang, dia kemudian merekomendasikan kepada pemerintah Kolombia bahwa setiap pribumi yang melakukan haji harus dipanggil haji. Kenapa? Itu untuk menandakan siapa saja yang naik haji untuk nanti bisa dikontrol. Nah, sebenarnya ini kan fenomena nama haji itu kan sebenarnya tidak ada di Indonesia kok, kayak Umar bin Khattab bukan dipanggil haji Umar bin Khattab atau siapa? Makanya boleh jadi gelar haji yang kita berikan dari masyarakat kepada orang yang melakukan haji itu dulu sebenarnya warisan kolonial, bisa jadi. Kenapa? Kita tahu gereja Ahmad Dahlan setelah ke Mekah pulang-pulang itu kan melakukan pembaharuan, melakukan tajdid. Ya salah satunya karena inspirasi dari ulama yang ada. Tapi itu masih asumsi gitu. Nah, apa yang kemudian ditawarkan oleh Al-Hasan? Jadi setelah dia mengkritik, dia kemudian ingin menjawab satu pertanyaan. Apa definisi Islam? Apakah Islam itu adalah
Moris atau Islam yang dilakukan oleh bapak-bapak ibu sekalian, atau Islam normatif, atau Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau bapak-bapak sekalian belajar Islam di Barat, yang diteliti adalah orang Islam. Makanya kalau belajar di Barat, pulang-pulang itu bukan jadi ulama, tapi jadi sosiolog, jadi antropolog, jadi akademisi. Misalnya Amin Rais, dapat S3 di Cicahem. Penelitian S3-nya apa? Bukan Al-Quran Sunnah, tapi meneliti tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia meneliti tentang manusia, tentang umat Islam. Tapi kalau bapak-bapak ibu sekalian belajar ke Timur Tengah, yang dipelajari adalah teks-teks Al-Quran dan hadis. Makanya mereka pulang-pulang ke jadi ulama. Jadi ulama, jadi mufasir seperti Quraisy Shihab. Nah, kemudian datanglah sosok An-Nablullah. Dia ingin menggabungkan corak barat dan corak timur dengan sebutan teori integrasi interkoneksi. Ya akhirnya hasilnya seperti saya, jadi antropolog kita, jadi sosiolog kita, jadi ulama juga dipertanyakan begitu, karena setengah-setengah. Nah, apa yang ditawarkan oleh Al-Hasan itu bukan integrasi interkoneksi, tapi bagaimana Islam itu dipandang sebagai tradisi diskusi. Tradisi diskusi itu artinya kebiasaan atau tradisi umat Islam itu harus dilihat ke belakang. Maksud dilihat ke belakang itu apa? Apakah ada pandangan ulama? Apakah ada dalilnya? Misalkan apa? Umat Islam kalau keluar rumah itu pasti tidak mau terlihat auratnya, karena menutup aurat itu sudah menjadi etos. Etos itu adalah sesuatu yang secara tidak sadar kita lakukan. Kalau kita keluar rumah, itu pasti otomatis aurat kita itu pasti pengen ditutup. Ya karena Islam mengajarkan untuk menutup aurat. Kita tidak tahu dalilnya seperti apa, kita tidak tahu dalilnya seperti apa, tetapi karena ini sudah menjadi etos kebiasaan kita, dan ini juga punya presiden kuat, maka keluar rumah tapi pakai baju, mohon maaf, tank itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak enak dipandang. Jadi kata Al-Hasan, ketika ini meneliti Islam, yang harus wawancara secara langsung, teliti Islam, teliti orangnya, teliti juga teksnya. Intinya begitu. Nah, bagaimana agama menurut para ulama? Saya di sini mengutip dua ulama karena mungkin kebanyakan, tapi di sini menurut saya ini ulama yang kredibel. Yang pertama itu Syekh Najib Al-Attas. Dia lahir di Bogor, tapi kemudian di Malaysia, dan dia dianggap sebagai pemikir kontemporer yang paling berharga di dunia Islam, terutama tentang konsepnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Kata dia apa? Din dan religi itu tidak sama. Walaupun secara harfiah, secara bahasa Indonesia itu adalah agama, tapi kata dia setiap kata itu pasti mengandung worldview, mengandung pandangan. Misalnya ini, walaupun pacaran dan ta'aruf itu sama-sama pengenalan, tetapi ada muatan-muatan yang berbeda antara ta'aruf dan pacaran. Itu sama juga dengan mengartikan din dan religion. Din itu atau religion itu sangat bias pandang barat. Pokoknya sangat barat. Jadi kalau kita membayangkan religion itu apa, pasti ya religion itu tentang bagaimana cara beriman kepada Tuhan. Tapi kata Najib Al-Attas, din itu seakan kata dengan dain atau hutang. Umat Islam itu adalah umat yang sebenarnya dalam jiwanya itu sedang berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Allah SWT. Nah, dari konsep din ini, kemudian dain, kemudian turun menjadi Madinah
atau kota. Oleh karenanya konsepsi Madinah itu harus dihubungkan dengan keyakinan terhadap Tuhan. Ini mungkin akan panjang dan kemudian selanjutnya adalah amal tapi pada intinya din atau beragama itu adalah kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutangnya dalam bentuk apa? Ini nanti dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia lahir, dia sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Tapi tidak tahu apakah pernah ketemu dan atau tidak. Dan para peneliti tidak bisa mengklasifikasikan apakah Ar-Raghib Al-Asfahani ini adalah orang Syiah, Mu'tazilah atau orang Sunni. Karena dia tidak terlalu terbuka dengan cara pemikirannya. Tapi dia punya pandangan agama yang menurut saya menjadi lengkap dari pandangan Syekh bin Baz tadi. Itu ketika dia menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kata dia apa yang dimaksud dengan al-uqud? Ternyata al-uqud itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah aqdu bainallah wa bainal abd, yaitu adalah hubungan antara Allah dengan hamba. Hubungan apa? Atau janji apa? Jadi kan ya alladzina amanu awfu bil uqud itu artinya hai orang beriman, penuhilah janji-janji. Janji apa yang pertama? Janji Allah terhadap hamba. Kenapa ada janji antara manusia dengan Tuhan? Karena 2 hal. Yang pertama karena penciptaan kita. Yang kedua karena fasilitas-fasilitas kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena kita memiliki janji kepada Allah, maka kita harus menaati segala peraturan Allah. Misalkan Allah memerintahkan melalui nabinya untuk kita mengoplos susu dengan air putih ketika hendak dijual. Nah, kita malah mengoplos pertama sekali itu berarti kita sudah melanggar janji kita pada Allah. Yang kedua, aku bainal abdi wa nafsihi. Janji seorang hamba kepada diri. Kalau bapak-bapak sekalian misalkan bernazar, wah kalau bulan Ramadan ini saya tamat khatam 1 Quran, maka saya akan berjanji untuk membeli motor Vario merah. Nah itu harus ditunaikan, itu bagian dari janji terhadap diri sendiri. Tapi Imam Syafi'i membatasi nazar itu tidak boleh dalam hal kemaksiatan Quran. Kalau saya khatam Quran di bulan Ramadan ini, saya akan puasa di bulan 1 Syawal, di tanggal 1 Syawal itu tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah aqdu bainahu wa baina ghairihi minal basyari. Maksudnya apa? Janji seorang hamba kepada orang lain, atau biasa juga disebut dengan kontrak sosial. Kalau ada pejabat, kalau ada pimpinan, dia sudah disumpah, maka dia harus menunaikan janji-janji. Maka karena itu, pejabat-pejabat yang tidak menunaikan janji-janjinya boleh jadi dia melanggar Quran surat Al-Maidah ayat 1. Maka karena itu kita harus menagih janji kepada mereka. Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana posisi orang Barat, bagaimana posisi para ulama, sekarang akan mengelaborasi bagaimana pandangan dalam manhaj tarjih. Alhamdulillah di Jogja saya terlibat sebagai tukang edit materi manhaj tarjih di Munas kemarin. Dan setelah saya temukan, setelah baca-baca manhaj tarjih itu, ternyata itu adalah akumulasi dari dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah yang lain. Yang pertama itu dari catatan tentang pandangan tentang Islam Gereja Ahmad Dahlan, yang mungkin kalau tidak salah ditulis oleh Haji Ibrahim tentang 17 cara menafsirkan Al-Quran dari Ahmad Dahlan. Kemudian
KCHM, kemudian Risalah Ismail Hujan, dan sekarang Panas tadi merupakan penjabaran lebih detail sekaligus sintesis dari berbagai dokumen yang pernah ada dalam sejarah Muhammadiyah tentang bagaimana Muhammadiyah memahami Islam. Nah, pada awalnya tarjih itu sebenarnya kosakata yang ada di dalam usul fikih, terutama di dalam bahasa tentang ta'arudul adillah atau bagaimana cara menyelesaikan pertentangan dalil. Karena dalam ta'arudul adillah itu kan ada empat tahapan. Kalau nggak bisa ajar buat taufik ya tarjih, kalau nggak bisa tarjih nasi mansuh, kalau nggak bisa nasi mansuh tawaf, jadi biarkan aja. Nah, dalam perkembangannya tarjih di dalam Muhammadiyah itu tidak hanya membandingkan dua dalil atau tidak hanya membandingkan dua pandangan ulama, tetapi juga bisa jadi sinonim atau sekata dengan istilah tersebut. Karena di dalam Muhammadiyah, di dalam majelis tarjih, fatwa-fatwa tarjih itu tidak hanya membahas persoalan-persoalan yang sudah dijabarkan oleh para ulama terdahulu, tapi juga membahas persoalan-persoalan kontemporer. Salah satu bahasa kontemporer yang tidak dijelaskan oleh para ulama terdahulu adalah apa? Tentang asy-syakhsiyah al-ma'nawiyah atau tentang asas al-manawi, hukum ada Google nggak asas al-manawi itu organisasi. Di dalam bahasan itu apakah asas al-manawiyah atau organisasi itu bisa bertindak seolah-olah dia itu mukallaf? Misalkan apa? Misalkan sebuah perusahaan itu menunaikan zakat. Perusahaan itu tentu bukan manusia, bukan asasiyah atau miliyah. Perusahaan itu bagian dari asasiyah dan manawiyah. Apakah perusahaan itu bisa dianggap sebagai mukallaf? Yang bisa berzakat, yang bisa mewakafkan, yang bisa bahkan menjadi saksi di dalam pengadilan. Itu tidak dijelaskan oleh ulama asli, dan itu murni adalah pembahasan kontemporer. Jadi di sini tarjih itu adalah setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang Islam. Jadi tidak terbatas dari membanding-bandingkan, tetapi sudah selaras dengan istilah itu sendiri. Mungkin ada yang berkata, memang ulama-ulama tarjih sudah sepintar ulama-ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kita harus paham terlebih dahulu bahwa Muhammadiyah itu bukan gerakan mazhab. Muhammadiyah adalah gerakan manhaji. Ketika Muhammadiyah sudah memutuskan gerakan manhaji, maka seberapa apapun pandangan ulama-ulama terdahulu itu tidak kita anggap sebagai sesuatu yang obligation, sebagai sesuatu yang wajib kita ikuti, tetapi sebagai option, sebagai pilihan. Misalkan apa? Misalkan tentang perempuan hamil. Di antara semua kitab-kitab kabar dari masyarakat itu bilang kalau ada perempuan hamil, dia tidak puasa dan takut bayi yang dikandungnya itu kenapa-napa, maka dibayarnya adalah fidyah sekaligus qada. Tapi di majelis tarjih enggak. Majelis tarjih bilang ketika seorang perempuan hamil, dia cukup membayar fidyah. Ini menjadi salah satu ciri bahwa Muhammadiyah itu independen, manhaji, bukan gerakan mazhab. Mungkin juga ada yang berpikir bahwa wah ini berarti sudah tidak sopan dengan Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis dan sebagainya. Tapi pernah sadar tidak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terdahulu
itu tidak melibatkan perempuan. Fatwa-fatwa mereka tentang kehamilan puasa itu tidak melibatkan perempuan, jadi langsung aja, wah mungkin kayaknya kayak gini deh menurut saya. Gitu. Dan di dalam logika orang-orang mazhab, di mereka kan ada hierarki ulama-ulama mazhab. Yang pertama saya pernah mereview kitabnya Ibnu Shalah, ada Mufti wal Mustafti. Kata dia tingkatan yang paling tinggi itu adalah siapa namanya, mustahid. Itu adalah mustahid yang merdeka, yang diperbolehkan untuk melakukan istihad. Tingkatan yang kedua adalah mustahid ghairu mustahid, atau mustahid yang harus mengikuti kepada mustahid mustahil di atasnya. Dan ini kemudian dirinci kembali, ada mustahid mazhab, ada mustahid fatwa, ada mustahid dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masih menggunakan paradigma, kita akan kesulitan untuk melakukan istihad. Makanya di abad ke-13 para ulama itu menyebutkan tertutupnya istihad. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang berani untuk melakukan istihad, karena dia merasa bahwa saya tidak lebih hebat dari Imam Syafi'i, saya tidak lebih hebat dari Imam Abu Hanifah. Akhirnya mereka tidak mau beristihad. Kemudian muncullah seorang ulama di Mesir, tepatnya di kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk itu adalah karena Abbasiyah yang sudah runtuh, kemudian elitnya itu pindah ke Mesir. Di Mesir itu banyak para budak. Nah, para budak ini kemudian mengangkat keturunan dari Abbasiyah untuk menjadi kepala. Akhirnya lahirlah dinasti Mamluk. Dan di dinasti Mamluk lahirlah seorang Imam Suyuti. Imam Suyuti mengkritik strukturisasi hierarki mazhab ini. Bahkan dia kemudian mengeluarkan dalil yang mungkin bapak-bapak dan sekalian juga sudah tahu. Dalilnya itu adalah setiap 100 tahun itu pasti ada hujan bidul-bidul para pemaham agama. Dan ketika Imam Suyuti yang menulis kitab Al-Itqan fil Quran, dia menyatakan bahwa pada abad ini saya adalah mustahilnya, karena dia sebagai ulama yang menempatkan diri sebagai sebagai pengikut Syafi'i, itu dianggap sebagai pelecehan. Wah, berani-beraninya ada ulama ngaku-ngaku sebagai mustahil, karena di dalam bayangan para pengikut Imam Syafi'i, ketika ada orang yang menyatakan bahwa saya ini adalah mustahil, itu seperti penodaan terhadap Imam Syafi'i. Makanya orang-orang yang bermazhab itu mereka tidak berani untuk sembarangan atau bahkan berbeda dengan ulama mazhab itu, mereka tidak takut. Nah, tetapi karena kita sudah di era ini, di era modern, dan kita pun tidak bisa memaksakan pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ke situasi saat ini yang sudah sangat berbeda, maka kita tidak perlu memaksakan. Misalkan apa? Ada satu pandangan Imam Syafi'i yang sekarang ini tidak relevan. Dia bilang pemimpin itu harus orang Arab. Bahkan bukan cuma orang Arab, spesifik harus dari suku Quraisy. Kalau ini masih dipakai, ya seperti inilah. Akhirnya Prabowo harusnya diturunkan, harus orang-orang yang yang menjadi apa namanya menjadi. Ini semua terlalu melebar. Selanjutnya, apa agama kita balik ke ini? Agama itu adalah, kalau dari sini intinya adalah, agama itu intinya adalah aturan-aturan, norma-norma, apa yang bagus, apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah. Itu adalah agama. Tetapi Manhaj itu tidak hanya memandang agama dari satu sisi, dia juga punya sisi yang lain. Agama itu
Tapi agama juga adalah pengalaman imani. Pengalaman imani itu maksudnya adalah penghayatan terhadap apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi norma, apa yang menjadi hal baik, apa yang tidak pantas dan sebagainya. Jadi aturan-aturan itu dihayati. Dalilnya apa ya? Kita semua sudah tahu. Atiullah wa Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Yang selanjutnya adalah dalilnya bapak-bapak dan ibu sekalian ini sudah hafal sekali karena terdapat di dalam hadis yang lain tentang Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, akhbarani anil Islam, akhbarani anil iman, akhbarani anil ihsan. Kita langsung saja melompat. Nah, jadi menurut tajwid agama itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi objektif. Dari sisi objektif, agama itu ya isinya aturan-aturan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Tapi dari sisi yang lain, dan ini tidak dialami oleh peradaban barat, agama itu adalah penghayatan kita terhadap aturan-aturan itu. Nah, kalau kita lihat atau langsung saja di sini, contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat hanya sekedar sholat, hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya secara fikih sah, secara fikih sah. Tetapi mungkin ini kehilangan dari pengalaman keagamaan kita. Makanya di dalam hadis tadi sholat itu harus disertai dengan niat. Karena niat itu berarti agar kita melaksanakan sholat tidak secara mekanistik. Mekanistik itu kayak mesin, kalau dicolokin dia jalan. Tapi sholat itu harus dihayati sebagai penyerahan diri kepada Allah SWT. Maka di sini fikih itu penting, tetapi ada juga aspek-aspek tasawufnya, ada juga aspek-aspek merasakan bagaimana setiap gerakan sholat, bagaimana indahnya ruku dan sebagainya. Di sini jadi Majelis Taklim menggabungkan dua corak pandangan agama, yaitu agama itu bukan cuma aturan-aturan, tapi juga bagaimana cara kita menghayati terhadap aturan-aturan tersebut. Nah, karenanya jika melihat putusan-putusan majelis tadi, kontennya tidak hanya berisi koridor-koridor normatif bersih, tapi juga menekankan pada aspek penghayatan spiritual terhadap perintah, larangan dan anjuran Allah SWT. Karena begini, kalau agama hanya dilihat dari sisi aturan-aturannya saja, kita akan seperti orang-orang Salafi. Mereka akan memaksakan cara pandang yang misalnya cara pandang yang tegas. Wah, ini haram, ini halal. Tetapi kalau juga agama hanya dilihat dari sisi penghayatan tanpa dan mengabaikan aturan-aturan, maka kita akan seperti orang-orang sufi. Pada abad pertengahan antara fuqaha dan sufi itu bertarung. Menurut yang ini agama itu harus mengikuti aturan-aturan. Menurut yang ini ya bebas saja, yang penting menghayati kehadiran Tuhan. Makanya ada orang seperti siapa? Al-Khalaj, dia mengatakan anak al-haq, padahal dia itu sedang mengalami di dalam ilmu tasawuf itu ada syatohat. Syatohat itu adalah kondisi seseorang yang sedang mabuk berzikir kepada Tuhan, sehingga dia bisa saja ngomong nyeleneh anak al-haq. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Al-Khalaj kemudian dihukum mati. Atau seperti Syekh Siti Jenar, ketika ada orang yang mau masuk rumahnya, di sini ada jenar. Jawaban Syekh Siti Jenar, di sini tidak ada jenar, adanya Tuhan.
Saat itu Syekh Siti Jenar sedang mengalami syatohat. Syatohat itu adalah kondisi psikologis dia itu sedang rindu dengan Tuhan. Nah, makanya kita perlu sisi wasatiyah di sini, yaitu sisi wasatiyah itu adalah jalan tengah antara fikih dengan tasawuf. Karena kalau terlalu fikih itu nanti akan rigid, akan kaku. Tapi kalau terlalu tasawuf, kita akan orang-orang tasawuf kan sering pamer syariat, latihan, makrifat. Dan orang-orang yang sudah mencapai makrifat itu tidak perlu menjalankan syariat, tidak perlu sholat. Misalkan di TikTok kan banyak ada orang sekarang gila, dia tidak sholat. Wah, kamu tidak paham. Dia itu wali, sudah mencapai makrifat. Nah, itu cara pandang orang-orang sufi. Maka di sini aturan-aturan itu penting, penghayatan itu juga penting. Keduanya itu tidak bisa dipisah. Karena kalau dipisah, jangan oleh. Makanya alhamdulillah Muhammadiyah bisa berdiri secara ijaz karena sisi wasatiyah. Selain jalan tengah dari fikih dan tasawuf, paham agama Muhammadiyah juga jalan tengah dari tradisi dan modernitas. Berapa lagi Ustaz? Waduh, ini kita cepat. Saya pernah baca bukunya Al-Mazhabiyah. Itu tulisannya Muhammad Said Ahmad Al-Buti. Itu beliau mantan Grand Sheikh Al-Azhar. Ini sedikit cerita. Beliau kan meninggal karena teroris. Nah, beberapa minggu sebelum beliau meninggal, Syekh Yusuf Qaradawi itu mengeluarkan fatwanya adalah orang-orang yang berada di lingkaran pas-pasan yang Syiah itu darahnya halal. Akhirnya ada teroris yang kemudian membunuh Syekh Muhammad Al-Buti. Kenapa Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa seperti itu? Ya karena beliau katanya itu adalah bagian dari Ikhwan Muslim. Tapi itu dinamika di pertengahan gitu. Tapi pada intinya adalah kata Syekh Muhammad Al-Buti, bid'ah terbesar di zaman sekarang adalah bid'ah tidak bermazhab. Jadi kita Muhammadiyah tidak bermazhab itu dianggap sebagai para ulama bid'ah. Itu menurut Syekh Muhammad Al-Buti. Makanya orang-orang Mesir, orang-orang Al-Azhar itu mereka tidak berani untuk berbeda dengan para ulama terdahulu. Baru kemarin mereka melakukan seminar tajdid. Tapi sebelumnya di zaman Syekh Muhammad Al-Buti, mereka itu tidak berani berbeda pandangan dengan para ulama. Padahal ada satu pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa perempuan itu bisa mengandung bayi selama 2 tahun. Secara ilmu pengetahuan ini besar. Tapi ya bagaimana ini pandangan ulama kata orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya Syekh Ahmad. Ini juga sama dengan Syekh Muhammad Al-Buti, tetapi kalau Syekh Ahmad itu dia mencari-cari pandangan-pandangan para ulama terdahulu yang nyeleneh-nyeleneh. Misalkan siapa? Misalkan Imam Abu Zaid Al-Wafi. Saya waktu di S2 itu saya menulis tesis meneliti kitab Abu Zaid Al-Wafi Wasolihul Abdan wal Nufus. Di dalam kitab itu si Al-Wafi itu membolehkan meminum khamr. Kenapa? Kata dia aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang awam. Para filsuf seperti Ibnu Sina, Abu Zaid Al-Wafi itu tidak penting karena mereka bisa menentukan sendiri mana yang baik dan yang buruk. Makanya mereka meminum khamr. Ibnu Sina itu minum khamr, Al-Wafi juga minum khamr. Kalau kita harus tetap setia dengan
pandangan-pandangan ulama terdahulu, pandangan-pandangan ulama terdahulu juga ada yang aneh. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Ahmad. Dia mencari pandangan-pandangan yang tidak biasa dari para ulama terdahulu untuk kemudian menjadi legitimasi dari kebiasaan dia yang LGBT, yang homo dan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ada jasa auda. Jasa auda ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dia itu justru menolak semua pandangan ulama terdahulu. Misalnya apa? Misalnya salah satu yang dia ini itu tentang hadis Aisyah menikahi Nabi. Itu kan hadisnya sahih, kuat sekali bahwa Nabi itu menikahi Aisyah usia 6 tahun, kemudian satu rumah dengan Nabi di usia 9 tahun. Tapi oleh dia apa? Hadis ini itu adalah hadis palsu karena dibikin oleh para penguasa Umayyah untuk melegalkan nikah di bawah umur. Itu kata si Jasen Auda. Jadi dia melihat pandangan-pandangan ulama itu dari sisi politik, sosial politik. Jadi kalau ulama ada berpendapat demikian, itu pasti karena dorongan politik di masa itu. Misalkan saya menjawab Imam Bukhari, kenapa kitab Imam Bukhari yang survive sampai zaman sekarang? Atau kenapa kitab Imam Bukhari yang ada sampai sekarang? Jawabannya dua, dan ini penelitian yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, karena di zaman Imam Bukhari kan Imam Bukhari hidup di abad ke-9 Masehi. Dia lahir di Uzbekistan, bekas Uni Soviet. Dia bukan orang Arab. Di zaman itu para pencari hadis itu banyak sekali, bukan hanya Imam Bukhari. Tapi kenapa namanya Imam Bukhari yang muncul? Selain karena ketelitian beliau, tapi juga Imam Bukhari itu mengklasifikasi hadis berdasarkan tema-tema. Kalau baca hadis Imam Bukhari kan ada kitabul witr, ada kitabul tarawih, bab tentang tarawih, bab tentang witir, bab tentang puasa. Nah, di zaman dulu ulama yang sejaman dengan Imam Bukhari, dia menulis hadis, misalkan menemui perawi, dia nulis hadis saja. Jadi tidak melakukan bab-bab. Akhirnya apa? Orang kebingungan. Nah, kalau Imam Bukhari dia melakukan tematisasi. Nah, yang kedua, selain melakukan tematisasi, kenapa kita Imam Bukhari ada sampai sekarang? Ya, mau tidak mau kita harus jujur, itu berkat bantuan penguasa. Yang kita lihatlah realitas zaman sekarang. Ketika ada ulama yang tidak sesuai dengan cara pikir penguasa, ya ulama itu dibuka. Misalkan apa? FPI karena tidak sejalan dengan penguasa, akhirnya dibuka. Kenapa Muhammadiyah bisa survive? Ya karena didukung oleh penguasa. Begitu juga dengan karya-karya Imam Bukhari ya, karena didukung oleh penguasa. Gitu. Selain karena kita harus akui bahwa pekerjaan beliau juga sangat teliti dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada intinya adalah Muhammadiyah melihat tradisi itu tidak sebagai sesuatu yang harga mati harus diikuti, tetapi sebagai suatu pilihan. Kita bisa mengambilnya, kita bisa tidak, karena fatwa-fatwa ulama terdahulu juga masuk dalam kategori non-divine law. Itu bukan wahyu Tuhan, itu adalah pandangan manusia juga. Ya, kita tetap harus berada bersama mereka. Nah, salah satu contohnya apa yang tidak terdapat di dalam terdahulu, yaitu penerapan kalender hijriah global tunggal. Ada hadis Quraisy yang mengatakan bahwa yang mengisahkan bahwa ada perbedaan rukyah antara syarat dengan mana gitu. Akhirnya melahirkan pemahaman ikhtilaful qaul bahwa mantra itu ya beda-beda. Tetapi oleh ulama Muhammadiyah, bumi itu dipandang sebagai ittihadul qaul, sebagai kesatuan mantra. Ya, itu mungkin jadi diskusi panjang. Nah, pada intinya adalah Muhammadiyah masih keluarga besar Ahlus Sunnah wal
Muhammadiyah tidak terikat salah satu mazhab fikih manapun, dan Muhammadiyah sejatinya lebih memilih fokus pada amal nyata daripada debat teologis yang tak berkesudahan. Ya, di media sosial banyak sekali debat apakah Allah itu punya Tuhan atau tidak, apakah Allah bersemayam di arsy atau tidak. Muhammadiyah tidak ingin terjebak di dalam debat-debat teologis seperti itu. Itu kan debatnya sudah usia ribuan tahun dan itu butuh sekali semuanya. Dan Muhammadiyah ingin lepas saja lah dengan hal begitu. Yang penting kita ingat kepada Allah, gitu, takwa. Nah, ini sedikit ini ada 3 musuh manusia yang berkuasa. Saya mengutip ini dari Yuval Noah Harari, namanya punya Prometheus, itu bagus sekali. Yang pertama adalah musuh manusia saat ini adalah disrupsi teknologi. Yang kedua adalah perang nuklir, dan yang ketiga adalah kehancuran ekologis. Disrupsi teknologi, sekarang kalau bapak ibu sekalian tanya ke mahasiswa bagaimana cara mereka mengerjakan tugas, itu pasti semuanya pakai ChatGPT, AI. Mereka itu sekarang bosan berpikir, akhirnya mengerjakan tugas pakai AI, pakai mesin. Tinggal ini aja mesin, tolong bikinkan makalah tentang apa, langsung tulis. Sekarang bukan pakai Google, tapi pakai ChatGPT. Yang kedua perang nuklir, yang ketiga adalah kehancuran ekologis. Makanya di sini Muhammadiyah dan dalam produk-produk fikihnya itu tidak lagi membahas debat-debat teologis yang sudah umur puluhan tahun. Makanya di sini ada fikih kebencanaan, fikih ayat dan sebagainya. Itu adalah cara Muhammadiyah untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer, tantangan-tantangan yang lebih nyata di depan mata kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata, karena saya lebih lugas dalam menulis, tapi kalau dalam bicara sempoyongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ibrahim yang sudah menyampaikan materinya. Menarik sekali tadi pandangan terkait paham agama perspektif Muhammadiyah. Tadi dilihat kalau kita sebenarnya di kalangan kita masih banyak lebih kepada mengkaji terkait hadis-hadisnya, tapi tadi disampaikan juga dari perspektif tasawufnya. Nah, mungkin itu saja mungkin dari saya. Sekarang sesi kedua yaitu terkait tanya jawab. Silakan, mungkin di sini ada waktu sekitar 15 menit lagi. Saya 2 saja dulu. Silakan Bapak yang di belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Dadan Ramdhani, perwakilan dari anggota Majelis Tabligh sekaligus Fajar Rakyat. Menyimak apa yang disampaikan tadi tentang agama dan Muhammadiyah, ini memang sesuatu yang sangat interest, yang sangat menarik. Karena kalau kita lihat bahwa di dalam mata kuliah agama dalam hal ini, saya juga sebagai pengampu mata kuliah agama di Universitas Garut. Jadi ketika melihat memang bahwa agama, kalau saya memberikan gambaran sederhana ke adik-adik mahasiswa, bahwa agama itu